Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau kita masih diberi kesempatan untuk belajar lagi matematika dalam insyaallah keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rosi Novia Sulistiawati, mahasiswa dari Universitas Siliwangi. Nah, untuk 3 minggu ke depan, adik-adik semua akan belajar matematika bersama saya. Nah, setelah video pembelajaran ini sudah ditonton oleh kalian, maka Ibu akan memeriksa kehadiran kalian di portal e-learning. Jadi, jangan lupa kalian mengisi kehadiran di portal e-learning ya. Nah, yang materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang transformasi. Nah, sebelum ke materi transformasi, kalian harus memenuhi materi prasyaratnya. Jadi kalian harus memenuhi materi fungsi, materi trigonometri, dan materi matriks yang kalian baru pelajari minggu kemarin. Nah, misalkan nih di matriks ada operasi perkalian, operasi penjumlahan, inverse, dan lain sebagainya akan dipakai di dalam materi transformasi. Nah, tujuan pembelajaran dari materi transformasi ini yang pertama yaitu siswa mampu menghubungkan konsep translasi dan refleksi dengan konsep matriks. Nah, yang kedua yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi maupun refleksi. Nah, yang selanjutnya kalian mengunduh bahan ajar maupun video ini di dalam portal e-learning, dan jangan lupa kalian amati video pembelajaran kali ini, karena setelah kalian menonton video pembelajaran kali ini, kalian harus melengkapi bahan ajar yang sudah Ibu siapkan di portal e-learning. Nah, langsung saja ke materi transformasinya. Nah, transformasi ini terbagi ke dalam 4 subbab. Yang pertama yaitu ada translasi, kedua ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat ada dilatasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas translasi dan refleksi. Nah, materi yang pertama ada translasi. Perhatikan ya materi translasinya. Nah, langsung saja ke pengertian translasi. Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Nah, translasi ini dilambangkan dengan huruf T kapital. Untuk pergerakan ke arah sumbu X positif adalah yang ke kanan, dan untuk sumbu X negatif adalah yang ke kiri. Dan begitu juga untuk arah sumbu Y positif itu yang ke atas, dan untuk sumbu Y negatif adalah yang ke bawah. Nah, langsung saja ke konsep translasi sendiri. Nah, di sini ada sebuah masalah. Masalahnya yaitu titik A 3,4 bergerak ke kiri 5 langkah dan ke bawah 2 langkah. Kemudian dilanjutkan kembali bergerak ke kiri 3 langkah dan ke atas 5 langkah. Nah, sketsakan pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius dan tentukan proses pergerakan titiknya. Nah, kita akan menjawab sketsakan koordinat kartesius terlebih dahulu. Nah, kita mempunyai titik 3,4. Nah,
maka koordinat kartesiusnya adalah seperti ini. Nah, ini ada titik A 3,4. Kemudian titik A ini bergerak ke kiri 5 langkah dan ke bawah 2 langkah. Kita hitung ke kiri 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, dan ke bawah 2 langkah, 1, 2. Nah, maka translasi dari titik A 3,4 adalah A aksen negatif 2,2. Nah, pada soalnya bergerak kembali ke kiri 3 langkah dan ke atas 5 langkah. Ke kiri 3 langkah, 1, 2, 3, dan ke atas 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Maka translasi yang kedua atau A double aksen adalah negatif 5,7. Nah, untuk mengetahui proses pergerakan titik A ini, nah, yang pertama ada pergeseran yang pertama. Posisi awal titik itu adalah 3,4 dan bergerak ke kiri 5 langkah dan ke bawah 2 langkah. Nah, hal tersebut bisa dicantumkan dengan matriks. Nah, A3,4 ini ditulis dengan matriksnya seperti ini, yaitu matriks 3, 4 ditambah dengan translasinya atau pergerakannya. Nah, di sini bergerak ke kiri 5 langkah, berarti ke kiri itu arah horizontal dan ke kiri adalah negatif, betul. Nah, negatif 5 dan ke bawah 2 langkah. Nah, ke bawah 2 langkah ini adalah arah vertikal dan ke bawah itu adalah tanda negatif. Nah, berarti matriks negatif 5, negatif 2. Selanjutnya kita jumlahkan saja matriks 3, 4 ditambah matriks negatif 5, negatif 2. Maka hasilnya adalah matriks negatif 2, 2. Nah, untuk matriks negatif 2, 2 ini sama dengan hasil dari A aksen titik negatif 2,2. Nah, untuk pergeseran yang kedua, nah kan posisi A aksennya berada di negatif 2,2, mengalami pergeseran selanjutnya yaitu ke kiri 3 langkah dan ke atas 5 langkah. Nah, kita sama saja caranya seperti tadi, kita matrikskan titik A aksennya menjadi matriks negatif 2, 2 ditambah translasinya. Nah, translasinya yaitu ke kiri 3 langkah, berarti negatif 3 dan ke atas 5 langkah berarti positif 5. Jadi matriks negatif 2, 2 ditambah matriks negatif 3, 5 sama dengan negatif 5, matriks negatif 5, 7. Nah, jadi posisi akhir dari titik A 3,4 berada di titik A double aksen negatif 5,7. Sama kan hasilnya antara titik A double aksen sama matriks dari pergeseran yang kedua. Nah, dapat disimpulkan dari masalah ini bahwa bangun yang digeser atau titik yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Selanjutnya kita akan hubungan konsep translasi dengan konsep matriks. Nah, berdasarkan masalah 1 ini bisa diuraikan dengan sebuah tabel. Kan titik awalnya tadi 3,4 dan ditranslasikan yang pertama adalah A aksennya negatif 2,2. Nah, prosesnya seperti yang tadi, yang proses pergeseran yang pertama. Nah, untuk negatif 5, matriks negatif 5, negatif 2 ini dinamakan translasi. Dan satu ini adalah pergeseran yang pertama. Jadi, T1 sama dengan matriks negatif 5, negatif 2. Nah, untuk untuk pergeseran yang kedua juga sama, titik awalnya adalah A aksen negatif 2,2 dan titik akhirnya adalah A double aksen negatif 5,7. Nah, prosesnya sama seperti yang di pergeseran kedua dan untuk translasi yang keduanya yaitu ada matriks ini nih, matriks negatif 3, 5. Nah, berdasarkan tabel ini bisa disimpulkan bahwa titik A, X, Y ditranslasi oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Atau bisa ditulis dengan seperti ini. Atau
matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks A, B atau matriks translasinya ditambah matriks X, Y, matriks titik awalnya. Nah, atau A aksen sama dengan T tambah A. A aksen tambah translasi ditambah titik awalnya. Nah, selanjutnya contoh soal untuk translasi. Nah, di sini ada garis G mempunyai persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 4 ditranslasi oleh T matriks 2 negatif 3 menghasilkan G aksen. Nah, persamaan garis G aksen adalah, nah kan tadi kita contoh soalnya adalah sebuah titik. Bagaimana jika sebuah persamaan garis? Nah, maka untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita tuliskan saja persamaan umum dari translasi yang tadi. Kan di sini garis G-nya adalah 2X tambah 3Y sama dengan 4, ditranslasikan dengan 2 matriks 2 negatif 3. Berapakah G aksennya? Nah, kita tuliskan persamaan umum dari translasinya yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan translasinya yaitu matriks 2 negatif 3 ditambah titik awalnya XY dulu, bukan persamaan garisnya tetapi variabel XY-nya. Nah, jadi ditambah matriks XY. Kita jumlahkan saja matriks 2 negatif 3 dan matriks XY, maka menghasilkan matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks X tambah 2 Y dikurangi 3. Nah, kita pisahkan antara hasil dari X aksen dan Y aksen dengan X aksen ini sama dengan yang di atas nih, matriks yang variabel X-nya, dan untuk Y aksen yang di bawah atau yang mengandung variabel Y. Nah, sehingga bisa ditulis X aksen sama dengan X tambah 2 dan untuk Y aksen sama dengan Y dikurangi 3. Nah, untuk mencari persamaan garis G aksen yaitu menggunakan variabel X. Maka kita sama dengankan X-nya menjadi X sama dengan X aksen dikurangi 2 dan untuk Y sama dengan Y aksen tambah 3. Nah, selanjutnya kita substitusikan saja ke persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 4. Kita gantikan X-nya menjadi X aksen dikurangi 2 dan Y-nya menjadi Y aksen ditambah 3. Nah, maka hasilnya 2X aksen dikurangi 4 ditambah 3Y aksen ditambah 9 sama dengan 4. Nah, kita operasikan saja 2X aksen tambah 3Y aksen ditambah 5 sama dengan 4 dan hasil akhirnya menjadi 2X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan negatif 1. Jadi persamaan G aksennya adalah 2X tambah 3Y sama dengan negatif 1. Nah, untuk aksen ini dihilangkan saja pada hasil akhirnya, pada persamaan G aksennya. Dihilangkan saja aksennya. Paham ya? Nah, untuk materi selanjutnya atau materi yang kedua yaitu refleksi. Tetap semangat ya untuk mengamati videonya. Nah, langsung saja ke pengertian refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan itu. Refleksi ini dilambangkan dengan huruf M kapital. Nah, berikut adalah contoh bidang segitiga ABC yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, untuk gambarnya yaitu seperti ini. Di sini ada segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, jika dilihat dari bentuk dan ukuran segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu Y ini,
menghasilkan bentuk dan ukuran yang sama juga untuk segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Maka, berdasarkan gambar tersebut, bangun yang dicerminkan atau direfleksikan dengan cermin datar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jarak bangun dengan cermin atau cermin datar adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Jadi, jarak antara segitiga A, B, C dengan sumbu Y harus sama dengan jarak antara segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan sumbu Y. Nah, itu adalah konsep dari refleksi. Selanjutnya adalah pencerminan dengan beberapa pendekatan koordinat. Nah, yang pertama yaitu pencerminan terhadap titik O atau 0,0. Nah, di sini ada titik A dengan koordinat 2,3, titik B 4,1, dan C koordinat 3, -2. Nah, di sini titik A ini dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, maka hasilnya adalah -2, -3. Nah, caranya yaitu jarak antara titik A terhadap titik 0,0 harus sama dengan titik bayangan harus sama dengan jarak titik bayangan terhadap titik 0,0. Nah, maka titik A aksen atau cerminannya berada di koordinat -2, -3. Begitupun untuk B. B ini juga harus sama jaraknya antara titik B terhadap titik 0,0 harus sama dengan jarak titik B aksen terhadap 0,0. Nah, ini harus sama ya jaraknya. C juga begitu. Nah, kita lihat di sini koordinat dari A, B, C, A aksen, B aksen, C aksen. Nah, di sini koordinat A ini 2,3 dan untuk A aksennya -2, -3. Di sini sama-sama menggunakan angka 2 dan 3. Nah, A aksen juga menggunakan angka 2 dan 3. Tetapi di titik A ini angka 2 dan 3-nya bernilai positif, sedangkan untuk A aksen atau cerminan dari A-nya bernilai negatif. Begitupun untuk B. B ini kan titik koordinatnya bernilai positif 4,1, sedangkan untuk cerminannya menjadi -4, -1. Nah, maka dapat disimpulkan jika A, X, Y dicerminkan terhadap O atau 0,0, maka hasil cerminannya atau A aksennya adalah -X, -Y. Nah, selanjutnya yaitu pencerminan ini prosesnya menggunakan sebuah matriks. Nah, langkahnya di sini kan sama kayak tadi ya, langkahnya sama kayak translasi. Ini kan hasil pencerminannya berbentuk -X, -Y. Nah, maka matriksnya -X, -Y sama dengan, nah di pencerminan ini ada sebuah memisalkan sebuah transformasinya dengan matriks A, B, C, D dan dikalikan dengan titik awalnya X, Y. Nah, kalau pencerminan ini ininya dikalikan, kan kalau ditranslasi dijumlahkan. Nah, maka hasilnya adalah matriks negatif X negatif Y sama dengan matriks AX tambah BY, CX tambah DY. Nah, kita pisahkan yang negatif X sama dengan yang di atas ini, dan untuk negatif Y ini sama dengan yang CX tambah DY. Nah, kita cari nih, X kali berapa yang hasilnya negatif X. Maka A ini harus negatif 1. Maka A ini negatif 1 dan B ini 0 karena tidak ada variabel Y di sini. Dan begitu juga untuk negatif Y. Negatif Y ini Y kali berapa yang menghasilkan negatif Y. Berarti D ini harus negatif 1 dan C-nya 0 karena
tidak ada variabel X di sini. Maka matriks persamaannya adalah matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1. Nah, pencerminan terhadap yang kedua yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini ada titik A dengan koordinat 3,2, B-nya titik B koordinat 2,1 dan titik C dengan koordinat negatif 3,2. Nah, di sini kita lihat titik A ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan A aksennya 3, negatif 2. Nah, jarak antara titik A terhadap sumbu X ini harus sama dengan jarak antara A aksen dengan sumbu X. Nah, begitupun untuk titik B dan C. Nah, kita langsung aja lihat nih, angka dalam koordinat titik A. Kan angkanya di sini 3 dan 2. Sedangkan di A aksen ini angkanya juga sama, 3 dan 2. Tetapi lihat di sini di A ini koordinatnya bernilai dua-duanya, maksudnya X dan Y-nya bernilai positif, sedangkan di A aksen ini X dan Y-nya, X-nya positif 3, tetapi Y-nya negatif 2. Nah, di sini ada perbedaan nih. Di sini di A ini di Y-nya 2-nya bernilai positif dan di A aksen Y-nya bernilai negatif. Begitupun untuk B kan koordinatnya 2,1. Jika dicerminkan menghasilkan 2, negatif 1. Nah, untuk X di titik B ini sama kan, bernilai positif 2 dan B aksen juga X-nya positif 2. Tetapi di B ini titik Y-nya bernilai positif 1, sedangkan di B aksen Y-nya bernilai negatif 1. Nah, di sini ada perbedaan nih. Kalau di B ini satunya ini positif dan di B aksen ini tandanya negatif. Begitupun untuk C nih, lihat ya. Nah, maka dapat disimpulkan jika A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah X, negatif Y. Nah, untuk matriks pencerminannya sama caranya kayak yang tadi. Hasil cerminannya atau A aksennya ini diganti dengan X, ini dengan Y, terus X kali berapa yang menghasilkan X, berarti A-nya positif 1, dan Y-nya kan sama ya kayak tadi, Y kali berapa yang menghasilkan negatif Y, berarti D-nya harus negatif 1, dan B, C-nya harus 0. Maka matriks pencerminannya adalah matriks 1, 0, 0, negatif 1. Selanjutnya yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, di sini ada titik A dengan koordinat 2,4, titik B 3,1, dan C negatif 4, negatif 3. Nah, kita lihat nih, jarak antara titik A terhadap sumbu Y tetap harus sama dengan jarak antara A aksen dengan sumbu Y. Begitupun untuk B dan C, harus sama jaraknya antara jarak B terhadap sumbu Y dan jarak antara B aksen terhadap sumbu Y. Nah, langsung saja kita lihat nih koordinat atau angka-angka yang ada pada koordinat titik A, titik B, dan titik C. Nah, di sini titik A mempunyai koordinat dengan angka 2 dan 4. Nah, A aksennya sama, angkanya menggunakan 2 dan 4. Tetapi kita lihat nih, tanda positif dan negatifnya. Nah, di A ini koordinat X-nya bernilai positif 2. Sedangkan di A aksen atau di cerminannya bernilai negatif 2. Nah, untuk titik Y sama-sama positif angka 4. Nah, kita lihat nih titik B. Titik B kan 3,1. Nah, di sini kan titik X-nya bernilai positif. Sedangkan di B aksen atau hasil pencerminannya negatif 3. Dan untuk Y sama-sama positif angka 1. Maka dapat disimpulkan berdasarkan titik tersebut jika A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka
hasil cerminannya atau A aksen adalah negatif X, Y. Nah, untuk matriks pencerminannya sama caranya seperti tadi, tinggal hasil cerminannya ini dirubah menjadi ininya negatif X dan ininya menjadi positif Y. Berarti kan X kali berapa yang menghasilkan negatif X, Y kali berapa yang menghasilkan Y. Maka matriks pencerminannya adalah matriks negatif 1, 0, 0, dan 1. Nah, selanjutnya yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di sini ada sebuah titik A dengan koordinat 4,2, B-nya 3,0, C-nya 2, negatif 1, dan D-nya adalah negatif 3, negatif 1. Nah, kita lihat nih, di sini kan titik A-nya 4,2 dan cerminannya adalah 2,4. Oh iya, ini kan jaraknya tetap ya harus sama antara titik A terhadap garis Y sama dengan X, harus sama jaraknya dengan titik A aksen dengan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita lihat nih angka koordinat yang ada di titik A, B, C, dan D. Di sini titik A angkanya menggunakan angka 4 dan 2. Dan di cerminannya menghasilkan koordinat 2,4. Sama-sama menggunakan angka 4 dan 2 ya. Tetapi di A ini untuk titik X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah angka 2. Sedangkan untuk hasil cerminannya atau A aksennya adalah titik X-nya adalah angka 2 dan Y-nya adalah angka 4. Begitupun untuk B nih. B ini koordinatnya 3,0. Maka B aksennya 0,3 dibalik. Jadi B ini X-nya adalah angka 3, Y-nya angka 0 dan sedangkan di titik B aksen X-nya angka 0, Y-nya angka 3. Maka berdasarkan titik-titik tersebut, jika A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil cerminannya atau A aksennya menjadi Y, X. Dibalik gitu ya. Jadi Y, X. Nah, untuk matriks pencerminannya sama caranya kayak tadi, hasilnya ini diganti dengan Y dan di sini X. Berarti Y kali berapa yang menghasilkan Y dan X kali berapa yang menghasilkan X. Berarti kan B-nya 1, C-nya 1. Maka matriks pencerminannya adalah matriks 0, 1, 1, 0. Yang selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Di sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, titik A ini mempunyai koordinat negatif 5,3, titik B negatif 5, negatif 3, C-nya negatif 2, negatif 1, dan D-nya 1, negatif 2. Nah, jarak antara titik A terhadap garis Y sama dengan negatif X harus sama dengan jarak antara A aksen terhadap garis Y sama dengan negatif X. Begitupun untuk titik B harus sama jaraknya. Nah, kita langsung saja lihat ke angka koordinat yang ada di titik A, B, C, dan D. Di sini koordinatnya negatif 5,3 dan cerminannya menjadi negatif 3,5. Di sini sama-sama menggunakan angka 5 dan 3. Nah, angka 5 dan 3, tetapi di sini dibalik gitu ya. Titik X-nya jadi angka 5, Y yang tadinya X-nya angka 5, Y-nya angka 3 menjadi X-nya angka 3, Y-nya angka 5. Dan di sini juga ada perubahan tanda positif dan negatif nih. Nih, di sini negatif 5, titik X ini awalnya bernilai negatif, tetapi setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka negatif 5-nya menjadi positif. Dan begitupun untuk angka 3 nih, angka 3 ini
tadinya bernilai positif, setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka angka 3 ini menjadi negatif. Dan dibalik ya, 5,3 menjadi 3,5. Angkanya dibalik maksudnya gitu. Dan untuk titik B, lihat juga, di sini negatif 5, negatif 3, B aksennya 3,5. Angkanya sama-sama menggunakan 5 dan 3. Tetapi untuk di B ini angka 5 di titik X dan 3-nya untuk di titik Y. Sedangkan B aksennya titik X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 5. Nah, di sini ini lihat nih, yang awalnya dari bertanda negatif, dua-duanya antara titik X dan titik Y berubah atau setelah dicerminkan menjadi titik 3,5-nya bertanda positif dua-duanya. Maka berdasarkan titik-titik tersebut, jika A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka hasil cerminannya negatif Y, negatif X. Nah, untuk matriks pencerminannya sama caranya yang kayak tadi, hasil cerminannya diganti menjadi matriks negatif Y, negatif X. Jadi Y kali berapa yang menghasilkan negatif Y, dan X kali berapa yang menghasilkan negatif X. Maka matriks persamaannya matriks 0, negatif 1, negatif 1, 0. Nah, pencerminan yang selanjutnya yaitu terhadap X sama dengan H. X sama dengan H. Nah, di sini H-nya saya misalkan dengan angka 2. Dan di sini ada titik A dengan koordinat 4,3. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka cerminannya menjadi 0,3. Begitupun untuk B. B ini awalnya negatif 1,2 berubah menjadi 5,2. Begitupun untuk C. C ini awalnya dari 3,1 menjadi 1,1. Di sini kita lihat nih angka-angkanya nih. Di sini titik Y-nya sama-sama menggunakan angka 3. Nih untuk di B angka 2 dan untuk C angka 1. Nah, tetapi untuk bagian X-nya sangat berbeda. Nah, maka disimpulkan jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka hasilnya A aksennya 2H kurangi X, Y. Jadi untuk mencari untuk mencari titik X dari hasil pencerminan titik A ini, 2H dikurangi X, Y. Jadi 2 dikali 2, 4. 4 dikurangi 4, 0. Benar. Untuk yang B awalnya negatif 1, kali 2, negatif 2, negatif 2 negatif, maaf. Untuk 2 dikali 2 kan 4. 4 dikurangi X, berarti 4 dikurangi negatif 1 menjadi 5. Nah, begitu. Nah, untuk matriks pencerminannya, sama, tinggal hasilnya diganti menjadi 2H kurangi X dan di bawahnya menjadi Y. Maka matriks pencerminannya adalah X aksen Y aksen sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks XY ditambah dengan matriks 2H, 0. Nah, selanjutnya pencerminan terhadap Y sama dengan H. Di sini H-nya misalkan dengan angka 1. Nah, di sini ada titik A dengan koordinat 1,5, B-nya 2, negatif 1, C-nya 4,3. Nah, kita lihat nih. Di sini hasil cerminannya menjadi 1, negatif 3. Nah, di titik X-nya nih, di titik X di titik A maksudnya. X di titik A ini kan angkanya 1, sama dengan X di titik A aksen juga
angkanya sama 1. Tetapi di Y, lihat, di sini di A angkanya 5. Di A aksen ini adalah negatif 3. Begitupun untuk B nih, di B ini angka X-nya sama 2. Nih, hasil cerminannya juga X-nya 2. Tetapi untuk Y-nya nih di sini, Y kan awalnya dari negatif 1, setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan 1, titik Y-nya berubah menjadi 3. Nah, maka disimpulkan bahwa jika A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka hasil cerminannya menjadi X, 2H dikurangi Y. Jadi kebalikan dari pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, kita nih dilihat nih. Di sini kan X-nya 1, di A ini X-nya 1, di A aksen juga X-nya adalah 1. Sedangkan di Y ini, di Y ini di Y di titik A adalah angka 5, sedangkan di A aksen negatif 3. Nah, berawal dari 2 dikali 1, 2. 2 dikurangi 5, negatif 3. Nah, untuk B kan negatif 1 ya, Y-nya. 2 dikali 1, 2. 2 dikurangi 2 dikali 1, 2 dikali 1, 2 dikurangi negatif 1. Dikurangi negatif 1 menjadi 3. Nah, begitupun untuk C. Nah, berarti ini valid ya. Nah, matriks pencerminannya sama kayak yang tadi, tinggal hasil akhir ini dirubah menjadi X dan di bawahnya menjadi 2H dikurangi Y. Maka matriks pencerminannya adalah matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1 dikali dengan matriks X, Y ditambah matriks 0, 2H. 0, 2H. Nah, untuk macam-macam pencerminan dengan pendekatan koordinat ada 7 ya. Nah, langsung saja ya ke contoh soal biar paham. Di sini ada titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap X sama dengan 3 menghasilkan bayangan titik A aksen 1,4. Maka nilai A, B adalah, nah di sini dicerminkannya terhadap X sama dengan 3. Berarti termasuk dicerminkan terhadap X sama dengan H ya. Nah, kita ketahui jika dicerminkan terhadap X sama dengan H ini, matriksnya adalah negatif 1, 0, 0, 1 dikali dengan titik awal maksudnya ini nih, titik awal, ditambah dengan 2H, 0. Nah, hanya di sini sudah diketahui yaitu 3, jadi ganti saja H-nya menjadi 3. Nah, ini kan aksennya adalah satu matrik A aksennya yaitu koordinatnya 1,4, maka matriksnya 1,4. Kita operasikan saja nih perkalian dan penjumlahan matriksnya menjadi matriks 1,4 sama dengan matriks negatif A, B ditambah matriks 6, 0. Nah, kita jumlahkan saja menjadi matriks 1,4 sama dengan matriks negatif A tambah 6B. Nah, kita pisahkan nih. Jadi 1 sama dengan negatif A tambah 6 dan B juga B sama dengan 4 atau 4 sama dengan B. Sehingga negatif A kan negatif A tambah 6 sama dengan 1 ya, yang sejajarnya nih, yang sejajar. Jadi kalau sama dengan ini, yang atas dengan yang atasnya lagi, dan yang bawah dengan yang bawah lagi. Sehingga negatif A ditambah 6 sama dengan 1, maka A sama dengan 5. Dan untuk B-nya adalah sama dengan 4. Maka nilai A, B adalah 5,4. Nah, seperti itu. Nah, untuk soal yang kedua yaitu
Contoh soal yang kedua yaitu tentukan persamaan G dari 2X dikurangi 4Y ditambah 7 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, di sini di soalnya dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka penyelesaian 2X kurangi 4Y ditambah 7 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi matriks X aksen Y aksen sama dengan, ingat, sumbu Y itu matriksnya negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan titik awalnya XY ya, ambil yang variabelnya. Kita operasikan saja perkalian matriks antara matriks negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks XY. Maka hasilnya matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks negatif X, Y. Nah, kita pisahkan nih. X aksen sama dengan ini, Y aksen sama dengan yang di bawahnya. Maka X aksen ini, X aksen sama dengan negatif X, dan Y aksen sama dengan Y. Nah, karena kita akan mencari X, maka kita rubah menjadi X sama dengan negatif X aksen. Kenapa kita mencari X? Karena untuk disubstitusikan ke persamaan yang diketahui nih, yang ini. Begitupun untuk Y, dirubah menjadi Y sama dengan. Nah, setelah itu kita substitusikan saja nilai X dan Y ini ke persamaan 2X kurangi 4Y ditambah 7 sama dengan 0. Gantikan atau substitusikan X-nya menjadi negatif X aksen dan Y-nya menjadi Y aksen. Nah, kita operasikan saja menjadi negatif 2X aksen dikurangi 4Y aksen ditambah 7 sama dengan 0. Nah, kita dikali negatif aja. 2X aksen ditambah 4Y aksen dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi, persamaan G tersebut adalah 2X tambah 4Y dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, aksennya hilangkan saja karena tidak apa-apa. Nah, gimana materi translasi maupun refleksinya? Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, bagi kalian yang masih ada materi yang kurang dimengerti, boleh kalian bertanya atau kita diskusikan di portal e-learning atau di Google Classroom. Jangan ragu-ragu ya. Dan jika ada teman yang mau menanggapi pertanyaan dari temannya, silahkan. Nah, setelah kalian melengkapi bahan ajar, kalian mengunduh LKPD di Google Classroom maupun di e-learning dan mengerjakannya secara masing-masing ya. Nah, jangan lupa pengumpulan LKPD-nya harus dilihat nih batas waktunya sampai kapan, jangan sampai telat ya. Nah, untuk kalian yang ingin bertanya perihal tentang LKPD nih, ada soal yang kira-kira rancu atau gimana, boleh tanyain ke ibu melalui GC ataupun e-learning. Nah, sistem pengumpulan LKPD-nya, kalian boleh mencatat hasil jawabannya di buku. Selanjutnya hasil jawaban tersebut di-scan dan dikumpulkan di Google Classroom maupun atau di e-learning. Nah, untuk materi ini kalian bisa menuliskan poin-poin penting dari materi translasi maupun refleksi agar memudahkan kalian menghafal ketika akan melakukan ujian misalnya. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, tetapi dengan batasan waktu yang lebih lama agar kalian bisa memahami materinya lebih santai, lebih rileks ya. Nah, tutup aja proses pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kalian jaga kesehatan, tetap di rumah karena orang yang positif di Kota Tasikmalaya semakin hari semakin meningkat ya. Jadi kalian harus
jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa memakai masker jika kalian keluar rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.